Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu terhadap setiap kami, jamah setiap kami, agar hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema penipu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Daniel 8 ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu, ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu, ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Ada satu penglihatan yang diterima oleh Daniel tentang akhir zaman. Ketika saat itu Tuhan singkapkan dan beritahu Daniel arti penglihatan tersebut. Akan tampil seorang pemimpin yang warna karakternya adalah penipu. Kitab Daniel 8 ayat 23 dan 25 berkata, "Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan." Coba perhatikan dan renungkan nafas yang keluar atau yang ditunjukkan oleh raja yang akan hancur di akhir zaman. Bukan kekejamannya yang menonjol, juga bukan kejahatan-kejahatan seperti yang kita kenal. Tapi justru kemampuannya untuk menipu. Itulah yang nyata dari pemimpin yang dihancurkan di akhir zaman. Dan ia akan hancur tanpa perbuatan tangan manusia. Ia akan hancur sebab raja segala raja menjadi lawannya. Namun sebelum itu, ia akan berhasil dengan penipuan-penipuannya, dan banyak orang akan dibinasakannya. Saudaraku, saya berdoa agar saudara sungguh memperhatikan kebenaran ini. Kitab Daniel 8
ayat 9-12 berkata tentang raja ini demikian. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambil korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kebohongan atau penipuan yang paling manjur adalah penipuan yang diselubungi atas nama Tuhan. Itulah roh agamawi. Jika kita mau jujur dan membuka mata, semua penipuan yang paling keji itu justru terjadi di dalam rumah ibadah atau di tempat politik dengan berkedok nama Tuhan. Apa yang Donald Trump kerjakan di Amerika? Jika saudara mengikuti semuanya, bukankah dia pun berkali-kali menggunakan Tuhan sebagai kedok kebohongannya? Atau apa yang Vladimir Putin kerjakan beberapa hari lalu? Dia berbicara di dalam satu pertemuan akbar di lapangan terbuka dan mengutip ayat Alkitab untuk mendorong rakyat Rusia untuk berperang menjajah Ukraina. Atau bahkan di rumah-rumah ibadah, di gereja-gereja Tuhan, baik di luar negeri maupun di bangsa ini. Kebohongan atas nama Tuhan itulah yang paling efektif namun paling jahat. Belajarlah untuk membuang semua kebohongan demi nama Tuhan, agar kita terhindar dari karakter atau dari dampak roh antikristus yang melanda banyak pemimpin dunia dan pemimpin gereja sekalipun. Berkatalah jujur apa adanya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk berkata jujur sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah aku ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.